Saya baru tahu juga kalau ada waktu yang tertentu yang bagus istighfar, yaitu waktu subuh, sebelum azan subuh. Tapi biasa kita dulu saya tilawah Quran, baca Quran. Yang lebih afdol mana antara dua ini kita lakukan? Apa istighfar dengan baca? Kalau istighfar biasanya Sayyidul Istighfar dibaca atau gimana Ustaz? Yang kedua, apakah sepupu laki-laki Ustaz, yang merupakan anak laki-laki dari saudara ayah kita, saudara laki-laki ayah kita, juga berhak mendapatkan warisan atas ayah kita Ustaz? Itu Ustaz, syukron atas penjelasannya. Barakallahu fikum kepada Abu Marsal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya, merahmatinya, memberikan taufik dan hidayah kepadanya, kepada keluarganya. Allah berikan keberkahan dalam kehidupannya, dan Allah menjaga kita kaum muslimin. Untuk pertanyaan yang pertama, di waktu subuh, mana yang harus kita lakukan antara beristighfar dengan membaca Al-Quran? Tentunya, dua hal ini bisa kita gabungkan. Karena kedua-duanya bagian daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kita harus mengisahkan, seperti misalnya Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar itu tidak terlalu panjang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita butuh waktu mungkin 30 detik saja. Kalau seandainya kita menyempurnakan zikir pagi dan sore, kita hanya butuh waktu mungkin 10 menit saja. Dan waktunya masih panjang. Jadi maknanya apa? Al-Quran itu sendiri adalah zikir. Zikir itu sendiri adalah Al-Quran. Jadi dua hal yang bisa kita satukan dalam satu waktu. Bukankah di dalam zikir itu yang kita baca juga adalah ayat-ayat Al-Quran? Kita baca di sana Al-Fatihah, bagian daripada Al-Quran, ayat kursi, Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Jadi dua hal ini, mana yang harus kita lakukan? Tentunya kalau seandainya setelah sholat, kita mendahulukan zikir setelah sholat, kemudian kita baca zikir pagi dan sore. Kita baca zikir pagi, kemudian kita membaca Al-Quran. Kalau seandainya, misalnya, kita juga harus tahu, apabila bertentangan antara dua hal, apabila bertentangan antara dua ibadah, mana yang harus kita dahulukan kalau seandainya tidak bisa digabungkan? Jawaban yang pertama yaitu harus digabungkan. Karena zikir itu adalah Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah zikir. Zikir adalah Al-Quran, dan Quran itu adalah zikir. Kita harus menggabungkan antara keduanya. Namun kalau seandainya harus dipisah, karena keterbatasan waktu kita, mana yang harus kita dahulukan? Yang harus kita dahulukan apabila ada pertentangan antara dua ibadah, cari ibadah yang waktunya mepet. Misalnya kita contohkan membaca zikir pagi atau membaca zikir sore. Kapan waktunya? Apakah waktunya mepet? Membaca zikir pagi, itu batas waktunya sampai waktu asar. Nah, kalau seandainya di pagi itu kita ada waktu dan tidak mungkin kita menggabungkan antara keduanya, maka kita baca Al-Quran. Kenapa? Karena zikir pagi, zikir yang selanjutnya bisa kita baca, karena batas waktunya masih panjang. Dan kita juga bisa menghafalnya. Sedangkan Al-Quran mungkin karena kita tidak bisa menghafalnya atau belum bisa menghafalnya, maka kita dahulukan membaca Al-Quran tersebut. Namun bagaimanapun, kedua-duanya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menggabungkan. Walaupun misalnya kita membaca Al-Quran 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, kita baca zikir misalnya dalam waktu 10 menit, kemudian kita baca Al-Quran dalam waktu 10 menit, atau tergantung waktu subuh yang kita berikan, atau yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, waktu ini kita bagi dua, atau tergantung bagaimana kita membaginya. Karena seseorang apabila waktunya semakin sempit, kemudian dia ada jadwal membaca zikir, membaca Al-Quran, menghafal dan yang semisalnya, maka waktu itu semakin bermakna untuk dirinya. Padahal waktu itu hanya sedikit, namun maknanya dan keberkahannya sangat besar. Oleh karenanya, anjuran kami, maka digabungkan antara keduanya, karena zikir itu adalah Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah zikir, dan rata-rata zikir-zikir yang diajarkan Nabi SAW juga ada di dalam Al-Quran. Memang ada sebagian zikir yang dianjurkan bagi kita untuk senantiasa membacanya. Jadi apapun maknanya, kita lihat waktu kita. Kalau seandainya harus bertentangan, tidak bisa kita gabungkan, cari ibadah yang waktunya singkat bagi kita. Karena setiap kaum muslimin tentunya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apakah sepupu kita mendapatkan warisan dari ayah kita? Sepupu kita mendapatkan warisan dari ayah kita. Kita harus tahu, ketika ada seseorang orang tua yang meninggal, anggaplah ayah, maka yang mendapatkan apabila dia memiliki anak laki-laki ataupun perempuan, maka yang lain akan tertutup dengan anak tersebut.
Jangankan sepupu yang jauh jaraknya dari kita, cucu saja, yang dia juga cabang daripada ayah kita tersebut, cucunya terhalangi dengan anaknya. Itulah yang disebut di dalam istilah ahli waris mahjub. Mereka yang tertutup. Misalnya ada orang tua yang meninggal, kemudian dia memiliki anak. Yang ada di sekitar orang tua tersebut, selain ayahnya, selain ibunya, itu tertutup dengan anaknya. Karena ahli waris yang paling mewariskan harta tersebut adalah anaknya. Kecuali kalau seandainya dia tidak memiliki anak sama sekali. Kalau dia tidak memiliki anak, kepada siapa? Kepada saudaranya, bukan kepada sepupunya. Jadi ada jenjangnya. Sehingga seseorang tersebut apabila dia meninggal, maka yang mewarisi harta yang pertama adalah anaknya, baik laki-laki ataupun yang perempuan. Kemudian ibunya dan ayahnya. Untuk mereka ini, mereka yang paling dekat dengan yang meninggal tersebut. Kalau seandainya ayah dan ibunya tidak ada, dan anak-anaknya juga tidak ada, maka kembali ke samping kanan kirinya, yaitu saudara laki-lakinya dan saudara perempuannya. Kalau seandainya mereka tidak punya anak. Oleh karenanya, sepupu itu sangat jauh dan masih jauh. Sepupu itu masih jauh dan sangat jauh untuk mendapatkan harta warisan tersebut. Dan mereka termasuk orang-orang yang mahjub, yang terbatas, karena masih ada orang-orang yang terdekat dengan orang yang meninggal tersebut. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Apa Ustaz? Yang pertama tadi untuk apa? Saya melihatnya dari Ali Imran ayat 17 Ustaz. Surah Ali Imran ayat 17. Maksud saya ini waktu pas sahur itu Ustaz, sebelum azan subuh, waktu sahur menjelang azan subuh itu, apakah tadi kan Ustaz zikir pagi, biasa zikir pagi kita lakukan setelah sholat subuh saya. Ustaz. Itu maksudnya gimana Ustaz? Ya, barakallahu fikum kepada Bapak Abu Marsal. Bagaimana dengan waktu sebelum subuh yang waktu itu singkat? Waktu itu adalah waktu kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu adalah waktu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mana Rasulullah SAW menyebutkan dan bahkan mengkhususkan waktu-waktu terutama di waktu sahur, sepertiga malam terakhir, walaupun 15 menit, 10 menit sebelum masuknya waktu subuh, kita manfaatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita puas berdoa, misalnya waktunya setengah jam, kita sudah berdoa 20 menit, apa yang harus kita baca antara zikir dengan membaca Al-Quran? Silahkan kita pilih yang mana saja. Karena waktu itu apapun yang kita lakukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam hadisnya atau hadis qudsinya bahwa sesungguhnya innallaha yanzilu ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Sesungguhnya Allah turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir sampai masuknya waktu subuh. Sampai masuknya waktu subuh. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? May yad'uni astajibu lah. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan kabulkan. May yastaghfiruni aghfirlah. Siapa yang bermohon minta ampun kepadaku, aku akan ampunkan. Jadi Allah mengatakan, barang siapa yang meminta berarti berdoa. Kemudian barang siapa yang beristighfar berarti antara doa dengan istighfar. Jadi pada waktu ini yang baik kita lakukan adalah berdoa dengan sepuas-puasnya, kemudian beristighfar sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah atau sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah ketika Allah memberikan kelapangan dan hadiah cuma-cuma kepada kita. Barakallahu fikum. Mungkin ada yang lain Bapak Abu Marsal. Barakallahu fikum.